Sebelum presentasi ini dimulai, saya akan memperkenalkan profil Universitas Teguh Bang Semarang. Universitas Teguh Bang Semarang berdiri pada tanggal 28 April 1968, beralamat di Jalan Trilomba Juang nomor 1 Semarang. Biasanya disebut dengan Kampus Mugas. Yang kedua ada di Jalan Gendang 5 Bendan Ngisor, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang. Biasanya disebut dengan Kampus 2 Gendang, di mana universitas ini memiliki alma mater dengan warna merah dan logo atau lambang yang sangat unik, yaitu sebuah burung garuda berwarna kuning yang mencengkram bola dunia berwarna biru dengan sebuah pita bertuliskan Unisbank yang melekat di bola dunia tersebut. Unisbank memiliki 6 fakultas dan 10 prodi yang terdiri dari jenjang diploma atau biasa disebut dengan D3. Sastra Unisbank memiliki 6 fakultas, 10 prodi yang terdiri dari jenjang diploma atau biasa disebut dengan D3, strata 1, S1, dan 1 jenjang pasca sarjana. Bagi yang kerja dan berkeinginan sambil kuliah di Unisbank sudah dibuka kuliah kelas karyawan. Berikut tentang fakultas yang ada di Unisbank Semarang. Yang pertama, Fakultas Teknologi Informasi yang terdiri dari prodi Manajemen Informatika D3, Sistem Informasi S1, dan Teknik Informatika S1. Fakultas Ekonomika dan Bisnis terdiri dari prodi Keuangan Perbankan D3, Akuntansi S1, Manajemen S1, serta Pendidikan Profesi Akuntansi PPAK. Fakultas Hukum terdiri dari prodi Ilmu Hukum S1 dan Fakultas Bahasa dan Ilmu Budaya terdiri dari Sastra Inggris S1, serta Fakultas Teknik terdiri dari Teknik Industri S1 dan Fakultas Pariwisata terdapat prodi Perhotelan D3, serta pasca sarjana terdapat prodi Manajemen yang ditawarkan dalam Unisbank. Beberapa konsentrasinya meliputi Manajemen Pemasaran, Manajemen Sumber Daya Manusia, Manajemen Keuangan Korporat, Manajemen Keuangan Perbankan, Manajemen Keuangan Pemerintah, dan Manajemen Pendidikan. Saya sendiri mengambil Fakultas Ekonomika dan Bisnis, di mana fakultas tersebut menerima penghargaan yang besar dari Rektor Unisbank atas capaian dan mewujudkan akreditasi yang baik. Capaiannya tersebut adalah nilai akreditasi program studi seluruhnya mendapatkan nilai A oleh BAN. Program studi yang terdapat di Fakultas Ekonomika dan Bisnis adalah S1 Manajemen, S1 Akuntansi, dan D3 Keuangan Perbankan. Pada kesempatan itu, Dekan FEB Dr. Eus Solihah SEMSI menyampaikan apresiasi terhadap pencapaian akreditasi program studi manajemen dan program studi akuntansi serta keuangan perbankan. Terima kasih atas kerja keras, kerja cerdas, keikhlasan, dan doa dari seluruh sivitas akademika FEB yang telah membantu dan mendukung selama ini. Dekan juga mengharapkan pencapaian ini jangan hanya menjadi sejarah, tetapi menjadi pencapaian yang rutin setiap ada penilaian akreditasi program studi di lingkungan FEB. Setelah itu, saya akan memperkenalkan diri saya, karena pepatah menyebutkan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, saya akan memperkenalkan diri sebelum masuk ke presentasi. Nama saya Mariana Nurstawidi, bisa dipanggil dengan Mariana. Umur saya 18 tahun, saya berasal dari Pati. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Teguh Bang Semarang dengan Fakultas Ekonomika dan Bisnis, prodi Akuntansi. Tak perlu lama-lama untuk memperkenalkan diri. Dalam saya akan menjabarkan dulu prinsip operasional syariah. Yang pertama, prinsip syariah penghimpun dana yang terdiri dari giro wadiyah, tabungan wadiyah, tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah. Yang kedua, prinsip syariah penyaluran dana. Yang pertama, prinsip investasi yang terdiri dari mudharabah muqayyadah, mudharabah mutlaqah, mudharabah musyarakah, musyarakah muzaraah, serta musyarakah. Kedua, prinsip jual beli, yaitu murabahah, salam, istisna. Dan yang ketiga, prinsip sewa, yaitu izarah muntahiyah bitamlik. Setelah itu, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, prinsip syariah penghimpun dana. Definisi giro. Giro adalah produk simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biljet, giro, sarana perintah pembayaran lainnya.
atau dengan pemindah bukuan. Dengan prinsip tersebut, titipan akan dimanfaatkan dan diinvestasikan bank secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada berbagai jenis usaha, dari usaha kecil dan menengah sampai pada tingkat korporat secara profesional tanpa melupakan prinsip syariah. Bank menjamin keamanan dana secara utuh dan ketersediaan dana setiap saat guna membantu kelancaran transaksi. Terdapat juga ketentuan umum. Yang pertama, bersifat titipan. Berarti titipan ini bisa diambil kapan saja on call. Tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian ataya yang bersifat sukarela dari pihak bank. Definisi tabungan wadiah. Tabungan wadiah merupakan tabungan yang dikeluarkan oleh PT Bank Danamon Tbk, PT Bank Danamon yang dimiliki oleh nasabah perorangan. Produk ini hanya tersedia dalam prinsip syariah akad wadiah. Tabungan wadiah dengan akad wadiah yaitu amanah berupa titipan nasabah kepada bank. Bank diberi wewenang untuk mengelola uang dari nasabah tersebut. Bila bank mendapatkan keuntungan, maka nasabah akan mendapatkan toya atau bonus dari keuntungan yang langsung dibukukan pada rekening tabungan penabung setiap bulannya. Adapun besarnya bonus dibagi berdasarkan keuntungan yang didapat dan merupakan kebijakan bank. Manfaat yang diperoleh oleh nasabah dengan membuka rekening tabungan wadiah yaitu bebas biaya admin, artinya nasabah tidak dikenakan biaya administrasi bulanan, bebas biaya transaksi cek, saldo, tarik tunai, dan transfer online. Nasabah tidak dikenakan biaya cek saldo, tarik tunai, dan transfer online untuk 10 kali transaksi per bulan. Fitur transaksi terkini, artinya nasabah dapat menikmati kemudahan layanan fitur transaksi fasilitas mobile banking, the bank, internet banking, Danamon online banking, Danamon SMS, ATM, dan Hello Danamon untuk menambah kenyamanan nasabah dalam bertransaksi di mana saja dan kapan saja. Ada juga definisi tabungan mudharabah. Tabungan mudharabah adalah produk penghimpun dana bank syariah dengan akad mudharabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilet, giro, dan atau alat lainnya yang dibersamakan dengan itu. Tabungan yang operasionalnya berdasarkan akad mudharabah, dalam prakteknya nasabah sebagai pemilik dana dan bank syariah diposisikan sebagai pengelola dana yang memiliki kuasa untuk mengembangkan berbagai jenis usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Ketentuan umum dalam tabungan mudharabah seperti dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai sahibul mal dan atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam mengembangkannya, termasuk dalam akad pembukaan rekening. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan maksud di dalam mudharabah dengan pihak lain. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. Definisi deposito mudharabah. Deposito mudharabah adalah simpanan berupa investasi yang tidak terikat kepada ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu. Dalam deposito mudharabah, transaksi produk deposito mudharabah ini menggunakan akad bagi hasil mudharabah yang adalah akad kerjasama usaha antara pihak pertama itu nasabah yang biasa dengan sahibul mal, pemilik dana, dan bank mudharib sebagai pengelola dana. Besaran bagi hasil atau nisbah dalam deposito mudharabah ini ditentukan berdasarkan kesempatan masing-masing pihak yang melakukan akad atau kontrak. Jadi bisa dibilang besaran nisbah ini adalah hasil tawar-menawar antara nasabah dan bank. Meski begitu, enggak tertutup kemungkinan bank sudah memiliki besaran nisbah yang disesuaikan dengan jangka waktu. Jika di deposito konvensional dikenal dengan bank, di lembaga keuangan syariah enggak mengenal pembungaan uang.
Karena dalam hukum syariah, pembungaan uang itu berdasarkan perjanjian antara nasabah pemilik dana yang bisa disebut dengan saibul mal dengan bank mudarib. Keunggulan deposito mudharabah seperti besaran nisbah bagi hasil yang kompetitif menjadikan sama dengan riba, di mana konsep tersebut tidak sesuai dengan hukum syariah. Dengan begitu, penyimpanan uang dalam bentuk deposito mudharabah di bank syariah itu menggunakan sistem pembagian keuntungan atau nisbah. Sesuai penjelasan di awal, besaran nisbah merupakan hasil kesepakatan antara nisbah dan bank. Sebagai informasi, ada beberapa faktor yang menjadi penentu besaran nisbah, ya seperti jenis produk simpanan, di mana perkiraan pendapatan investasi dan biaya operasional bank. Dengan begitu, setiap bank syariah yang memiliki produk deposito mudharabah mempunyai besaran yang variatif. Seperti apa perhitungan perolehan keuntungan di deposito mudharabah? Untuk diketahui, rumus bagi hasil yang digunakan dalam deposito syariah dalam menghitung nisbah, nisbah itu bisa disebut juga dengan nominal deposito atau nominal seluruh deposito dikali dengan persentase investasi Anda lebih cepat berkembang. Yang kedua, tersedia dalam pilihan jangka waktu yang fleksibel 1, 3, 6, 12 atau 24 bulan. Dapat diperpanjang secara otomatis. Dapat digunakan sebagai jaminan kredit sesuai kebijakan perkreditan. Saldo rekening lebih terjamin karena telah mengikuti program LPS. Ada juga ketentuan deposito mudharabah. Yang pertama, diperuntukkan bagi nasabah perorangan, badan usaha atau pemerintah. Setoran awal minimal 1 juta rupiah. Yang ketiga, setoran minimal untuk deposito antar bank sebesar 1 miliar rupiah. Saldo rekening di atas 7,5 juta dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pencairan sebelum jatuh tempo bagi hasil tidak diberikan dan dikenakan penalti Rp50.000. Prinsip syariah penyaluran dana. Yang pertama, prinsip investasi. Dalam prinsip investasi ini dibagi ada mudharabah muqayyadah, merupakan pembiayaan mudharabah untuk kegiatan usaha yang cakupannya dibatasi oleh spesifik hasil dikali dengan keuntungan bank pada bulan tersebut. Untuk mengenal deposito mudharabah dan perhitungan nisbahnya, ini misal contoh kasusnya tuh gini. Nasabah A menyimpan dana di bank syariah itu sebesar 30 juta ya dalam jangka waktu 1 bulan. Jumlah seluruh deposito di bank tersebut dengan tenor 1 bulan ada 15 miliar. Keuntungan bagi hasil seluruh deposito dengan jangka waktu 1 bulan adalah 150 juta. Nisbah bagi hasil dengan jangka waktu 1 bulan adalah 43% untuk nasabah dan 57% untuk bank. Maka bagi hasil yang didapatkan dalam nasabah A, rinciannya sebagai berikut ya. 30 juta dibagi 15 juta dikali 43% dikali 150 juta, jadinya 129.000. Untuk diingat, bunga deposito akan dikenai pajak 2% ya. Jadi nisbah tersebut belum dibulatkan untuk diterima pada nasabah A. Kasih jenis usaha, waktu, dan daerah sesuai permintaan pemilik dana. Ada 2 jenis investasi mudharabah muqayyadah, yaitu yang pertama, mudharabah muqayyadah yang resiko penempatan dananya ditanggung oleh bank syariah bukonib. Dalam hal ini bank bertindak sebagai eksekutif agen. Yang kedua, mudharabah muqayyadah yang resiko penempatan dananya ditanggung oleh pemilik dana. Dalam hal ini bank bertindak sebagai channeling agen. Akad mudharabah muqayyadah dalam akad yang dilakukan antara pemilik modal bank untuk usaha yang ditentukan oleh pemilik modal bank dengan pengelola nasabah, di mana nisbah bagi hasil disepakati di awal untuk dibagi bersama. Ada juga manfaatnya. Manfaat mudharabah muqayyadah diterapkan untuk tujuan pembiayaan tertentu yang mempunyai perspektif, di mana nisbah bagi hasil disepakati di awal untuk dibagi bersama. Ada juga manfaatnya. Manfaat mudharabah muqayyadah diterapkan untuk tujuan pembiayaan tertentu yang mempunyai perspektif dan menghasilkan
margin yang tinggi atau sesuai dengan permintaan pemilik dana. Yang kedua, mudharabah mutlaqah. Mudharabah mutlaqah, nasabah yang menyimpan dananya di bank tidak memberikan pembatasan bagi bank syariah dalam menggunakan dana yang disimpannya. Bank syariah bebas untuk menetapkan akad seperti apa yang akan nantinya dipakai ketika menyalurkan pembiayaan, kepada siapa pembiayaan itu diberikan, usaha seperti apa yang harus dibiayai, dan lain-lain. Jadi, prinsip mudharabah mutlaqah lebih memberikan keleluasan bagi bank sesuai dengan sifatnya yang tanpa batasan. Maka pengelola usaha diberikan kebebasan menentukan jenis dan cara usaha yang akan dilakukan untuk memperoleh keuntungan. Salah satu contoh mudharabah mutlaqah adalah kerjasama antara nasabah penabung dengan bank melalui produk tabungan, giro, dan deposito syariah. Mudharabah musyarakah. Akad mudharabah musyarakah adalah nama akad kontemporer yang tidak dikenal oleh ahli fisik klasik, di mana pada dasarnya pemahaman akad mudharabah era klasik hanyalah terbatas kepada kerjasama usaha antara satu pemilik modal 100% memiliki dana dan satu pengusaha 1% mengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha dengan laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak. Namun, dalam perkembangan transaksi ekonomi era kontemporer ditemukan produk-produk LKS yang secara sepintas mirip dengan akad mudharabah, tetapi sedikit berbeda. Dapat disimpulkan bahwa akad mudharabah musyarakah adalah akad mudharabah yang jumlahnya para pihak dan hubungan antar masing-masing pihaknya lebih dari satu, tidak tunggal. Selain itu dinamakan akad mudharabah musyarakah karena mudharabah secara asal kombinasikan dengan akad. Contoh sederhana dari akad mudharabah musyarakah, misalnya A sebagai pemilik modal dan LKS melakukan kerjasama. Akad mudharabah musyarakah di mana hasil keuntungan usaha akan dibagi dengan nisbah A mendapatkan 50% dan LKS mendapatkan 50%. LKS sebagai pengusaha mudharib ikut menyertakan dananya kepada modal asal, sehingga terjadi musyarakah antara A dan LKS, di mana porsi A adalah 80% dari modal dan LKS memiliki porsi 20% dari modal. Setelah usaha dijalankan, ternyata menghasilkan keuntungan sebanyak 1.000. Berdasarkan konsep itu, maka pembagian keuntungannya dilaksanakan dua tahap. Pertama adalah pembagian keuntungan musyarakah. A memiliki 80% modal, mendapatkan 800, sementara LKS memiliki modal 20%, mendapatkan 200. Tahap kedua adalah pembagian keuntungan mudharabah. Tahap kedua adalah pembagian keuntungan mudharab antara A dan LKS yang mendapatkan keuntungan sebanyak 800. Kemudian dibagi sesuai nisbah yang disepakati, yaitu A mendapatkan 50% dari 800 dan LKS mendapatkan 50% dari 800. Katanya ya. Merupakan musyarakah. Musyarakah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam sebuah usaha untuk menggabungkan modal dan menjalankan usaha bersama dalam suatu kemitraan dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan dan kerugian berdasarkan porsi kontribusi modal. Secara etimologis, musyarakah berarti penggabungan, pencampuran, atau serikat. Dalam musyarakah, dua pihak atau lebih termasuk bank dan lembaga keuangan beserta nasabahnya dapat mengumpulkan modal lalu kemudian membentuk suatu perusahaan sebagai badan hukum. Sebagai pihak yang terlibat memiliki bagian secara proporsional sesuai kontribusi modal yang mereka berikan dan memiliki hak dapat mengumpulkan modal lalu kemudian membentuk suatu perusahaan sebagai badan hukum. Sebagai pihak yang terlibat memiliki bagian secara proporsional sesuai kontribusi modal yang mereka berikan dan memiliki hak mengawasi voting right perusahaan sesuai proporsinya masing-masing. Dalam dunia perbankan, musyarakah merupakan akad kerjasama antara bank dan nasabahnya dalam pembiayaan usaha dengan ketentuan pembagian memiliki kecakapan dalam pengelolaan harta. Objek akad mencakup modal dan atau pekerjaan
nisbah bagi hasil. Terus ya, jenis-jenis syirkah atau musyarakah. Syirkah amlak. Syirkah amlak merupakan syirkah yang terjadi karena adanya usaha tertentu atau terjadinya secara alami, bukan karena akad. Oleh karena itu, syirkah amlak dibagi lebih menjadi dua macam, yaitu syirkah amlak ikhtiari dan syirkah amlak ijabri. Syirkah ukut. Syirkah ukut terjadi jika dua pihak atau lebih bersepakat untuk menggabungkan harta mereka untuk kegiatan usaha dan hasilnya dibagi antara pihak yang terlibat, baik laba atau rugi. Syirkah ukut dibagi menjadi 4 dalam kitab fikih, yaitu syirkah amal inam, syirkah amal muwadah, syirkah abdan, dan syirkah wujub. Ada juga ini contoh dari akad musyarakah dalam kehidupan sehari-hari. Banyak kita jumpa ya dalam berbagai kerjasama. Kerjasama ini biasanya dalam usaha bagi hasil. Misalnya pada kasus studi sistem bagi hasil pengembangan usaha ternak lele. Ini seperti contoh ya, seorang peternak lele mampu menghasilkan 50 kilo lele per harinya. Dia berencana menaikkan kapasitas produksinya hingga mencapai 100 kilo per hari. Namun, keuntungan yang diperolehnya tidak mencukupi untuk membiayai keseluruhan kebutuhan penambahan luas kolam lele, pembelian bibit, dan pakan lele. Peternak lele kemudian menawarkan kerjasama usaha kepada investor dengan persyaratan modal dari investor 60%. Dan apakah dari keseluruhan kapasitas produksi 100 kilo per hari atau menggunakan hasil penambahan kapasitas produksi sebesar 50 kilo per hari. Skema dari contoh seperti tadi itu merupakan contoh akad musyarakah permanen. Bisa juga disebut dengan perjanjian musyarakah dengan menetapkan porsi bagi hasil, atau biasa dengan disebut tadi ya nisbah, ya tetap selama pada masa kontrak. Muzara'ah adalah bentuk kerjasama antara pemilik sawah atau tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama. Sedangkan biaya dan benih tanaman berasal dari pihak penggarap. Contoh kasusnya sederhana. Jika si A mempunyai tanah yang belum ditanam, sedangkan si B mempunyai benih untuk ditanam dan si B menanam di tanah si A, yang wajib mengeluarkan zakat adalah si B, sebab pada hakikatnya si B lah yang bertanam. Yang keenam, musyarakah adalah bentuk yang lebih sederhana dari muzara'ah, di mana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen. Rukun musyarakah adalah pihak pemasok tanaman, yang kedua pemelihara tanaman yang dipelihara, dan akad. Syarat musyarakah. Sedangkan syarat musyarakah adalah sebagai berikut. Ahli dalam akad menjelaskan bagaimana bagian penggarap, membebaskan pemilik dari pohon. Hasil dari pohon dibagi dua antara pihak-pihak yang melangsungkan akad sampai batas akhir, yakni menyeluruh sampai akhir. Contoh kasus, jika si A mempunyai sawah tetapi si A menyerahkan sawahnya kepada si B dengan perjanjian si B menyiram dan mengurasnya dan hasil panennya untuk keduanya. Yang kedua, prinsip jual beli. Yang pertama, murabahah. Murabahah adalah jenis kontrak yang sering digunakan untuk pemilihan produk oleh bank sesuai permintaan nasabah dan kemudian dijual kepada nasabah tersebut sebesar dengan harga beli dan keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Kegunaan dari akad murabahah ada beberapa manfaat dan kegunaan dari menggunakan transaksi murabahah. Yang pertama, sebagai pemenuh modal usaha kerja, investasi maupun pembiayaan yang bersifat konsumtif seperti alat perkantoran dan lain-lain. Cara dan proses pembayarannya serta jangka waktu pembayarannya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Jenis-jenis murabahah. Ada dua jenis murabahah, yaitu akad murabahah dengan pesanan dan akad murabahah tanpa pesanan. Yang pertama, akad murabahah dengan pesanan adalah transaksi jual beli terjadi setelah penjual membeli barang yang telah dipesan oleh pembeli terlebih dahulu, dan pesanan tersebut dapat bersifat maupun tidak mengikat.
Jika barangnya telah dibeli nilainya berkurang sebelum diberikan kepada pembeli, tentu saja akan mengurangi dan penurunan nilai tersebut menjadi tanggungan atau beban penjual. Sebaliknya, jika tidak mengikat, pembeli tidak wajib membayar atau dapat membatalkan barang yang telah dipesan oleh penjual. Akad murabahah tanpa pesanan ada penjual dapat membeli barang tanpa harus ada pesanan terlebih dahulu dari pembeli. Akad murabahah jenis ini termasuk bersifat tidak mengikat. Kamu itu ya, murabahah dengan pesanan. Dalam kasus jual beli biasa, misalnya itu ya, seorang ingin membeli barang dengan spesifikasi tertentu, sedangkan barang yang diinginkan itu belum pada saat pemesanan. Yang akan terjadi, si penjual akan mencari dan membeli barang yang sesuai dengan spesifikasinya, kemudian menjualnya kepada si pemesan tadi. Contoh kasusnya pun sangat ada. Misal si Abdo ingin membeli mobil dengan perlengkapan tertentu yang harus dicari, dibeli, dan dipasang pada mobil pesanannya oleh dealer mobil. Transaksi murabahah melalui pesanan ini adalah sah dalam fikih Islam. Antara lain dikatakan oleh Imam Muhammad Ibnu Hasan As-Sibani, Imam Syafi'i, dan Imam Ja'far As-Siddiq. Dalam murabahah murabahah melalui pesanan ini, si penjual boleh meminta pembayaran hamis jadiyah, yakni uang tanda jadi ketika ijab kabul. Hal ini sekedar untuk menunjukkan bukti keseriusan untuk si pembeli. Bila kemudian si penjual telah membeli dan memasang berbagai perlengkapan di mobil pesanannya, sedangkan si pembeli membatalkannya, hamis qadiyah ini dapat digunakan dalam menutup kerugian si dealer mobil. Ketentuan umum pembiayaan salam adalah sebagai berikut ya. Misal, pembelian hasil produksi harus diketahui spesifikasinya secara jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu, dan salam. Salam adalah akad jual beli berdasarkan cara pemesanan. Prosesnya, pembeli akan memberi uang terlebih dahulu untuk membeli barangnya yang spesifikasinya sudah dijelaskan secara rinci, lalu produk akan dikirim. Akad salam biasa diterapkan oleh produk-produk pertanian. Dalam prakteknya, akad salam menempatkan pihak bank syariah sebagai pembeli dan menyerahkan uangnya kepada petani sebagai nasabah. Dari uang itu, petani akan memiliki modal untuk mengelola pertanian dan memberikan kewajibannya kepada bank syariah. Syarat akad syariah pun ada 6. Yang pertama, jenis diketahui oleh spesifikasi, jumlah diketahui, waktu penundaan diketahui, harga yang diketahui, penyebutan tepat yang jelas ketika transportasi barang memiliki biaya. Misalnya, jual beli 100 kilo mangga harum manis kualitas A dengan harga 5.000 per kilo akan diserahkan pada panen 2 bulan mendatang. Yang kedua, apabila hasil produksi yang diterima cacat atau tidak sesuai dengan akad, maka nasabah atau biasa disebut dengan produsen harus bertanggung jawab dengan cara seperti ya mengembalikan dana yang telah diterimanya atau mengganti barang yang sesuai dengan pesanan. Mengingat bank tidak menjadikan barang yang dibelinya atau dipesannya sebagai persediaan atau dengan inventory, maka dimungkinkan bagi bank untuk melakukan akad salam kepada pihak ketiga. Pihak ketiga itu misalnya pembeli kedua seperti bulog, pedagang pasar induk, atau rekanan. Mekanisme ini disebut dengan paralel. Yang ketiga, istisna. Istisna adalah pembayaran suatu barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara nasabah dan penjual barang. Akad istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu bagi yang disepakati antara pemesan, pembeli, dan penjual pembuat. Adapun syarat dalam istisna, yang pertama diperuntukkan bagi nasabah perorangan dan nasabah badan usaha milik perorangan, badan usaha seperti CV atau FA, dan badan hukum seperti PT, koperasi, atau yayasan. Penetapan harga jual kepada nasabah telah memperhitungkan biaya atau nilai aset, mana saja nilainya lebih rendah ditambah margin keuntungan bank. Self financing minimal 30% dari harga jual pada saat jangka waktu
pengembalian maksimal 10 tahun. Terus ya, istisna. Dalam lembaga keuangan syariah, istilah istisna acap kali digunakan. Lalu, apakah yang dimaksud dengan istisna? Istisna adalah akad pemesanan suatu barang dari pihak satu ke pihak dua. Pihak satu ini biasa disebut dengan pemesan dan pihak dua biasa disebut dengan produsen. Adapun dalam istisna, pemesanan memiliki kriteria sendiri untuk dibuatkan barang tersebut oleh produsen. Singkat kata, produsen harus membuatkan barang pesanan sesuai dengan keinginan pemesan. Pada dasarnya, akad istisna adalah kegiatan pemesanan suatu produk kepada produsen. Sekilas mungkin Anda akan membayangkan istisna berlaku untuk barang kerajinan saja. Namun, sebenarnya banyak juga transaksi akad istisna yang ada tanpa disadari. Misalnya ini contoh. Ada juga tuh syarat-syarat akad istisna. Kesepakatan kriteria barang yang disebut di awal. Misalnya nih, hal ini dilakukan agar tidak terjadi perselisihan nantinya saat barang atau produk pesanan sudah jadi. Penentunya itu bukan penyerahan barang boleh dilakukan. Barang yang dipesan sudah biasa menggunakan akad istisna. Penentunya itu bukan penyerahan barang boleh dilakukan. Barang yang dipesan sudah biasa menggunakan akad istisna. Barang yang dipesan sudah biasa menggunakan akad istisna. Ada pendapat yang menyatakan bahwa barang yang bisa ditransaksikan dengan akad istisna adalah barang yang sebelumnya sudah ditransaksikan dengan akad tersebut. Namun, pendapat ini tidaklah kuat. Menurut dalil-dalil tentang akad istisna dalam Al-Quran dan As-Sunnah, tidak ada batasan barang yang bisa menggunakan akad istisna. Yang ketiga, prinsip sewa. Yang pertama, ijarah. Ijarah berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna imbalan atau upah, sewa, atau jasa. Istilah ijarah pada umumnya digunakan dalam perbankan syariah secara makna dan konteksnya. Dalam perbankan, ijarah adalah pemindahan hak guna suatu barang dengan pembayaran biaya sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Ijarah terbagi menjadi 3 jenis, yaitu ijarah tuma al-ba'i. Dalam ijarah jenis ini, penyewa menyewa barang dan setuju untuk membelinya, membayar dengan mencicil sehingga pada akhir masa sewa, barang itu menjadi hak milik. Manfaat dan kegunaan tersebut tidak diterangkan dengan jelas. Contoh dari ijarah mausofa bi al-dima adalah sewa rumah dan sewa ruko yang belum dibangun. Yang kedua, ijarah muntahiyah bitamlik atau biasa disebut dengan IMBT. Ijarah muntahiyah bitamlik adalah perjanjian sewa menyewa yang akhirnya pemindahan hak milik dengan cara jual beli atau hibah, tapi pada akhirnya periode sewa yang disepakati pihak yang menyewakan
memindahkan kepemilikan barang tersebut kepada si penyewa. Pemindahan ini bisa merupakan salah satu solusi pembiayaan Islam bagi orang-orang yang membutuhkan suatu barang namun tidak memiliki cukup biaya. Namun angsurannya pun belum mencukupi ijarah muntah. Sewa atau imbalan adalah harga sewa ujrah. Manfaat objek sewa, makjur, dan keempat sigat ijab dan kabul. IMBT atau ijarah muntahya bitamlik, bank yang memberikan pembiayaan. Masul. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Jika diawali dengan bismillah, maka